Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih pada materi distribusi binomial, saya akan membahas soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan sebagai tugas 2 kemarin. Nah, untuk mengetahui apakah pemahaman kalian sudah betul, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Selamat belajar. Soal 1. Tentukan probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Seperti yang kita ketahui, sebuah uang logam mempunyai dua sisi, yaitu gambar dan angka. Nah, di sini yang ditanyakan peluang mendapatkan dua sisi gambar jika uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 6 kali. Dari soal tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan mengetahui beberapa hal. Yang pertama, N di sini adalah banyaknya percobaan. Kita dapatkan dari sini, berturut-turut sebanyak 6 kali. Selanjutnya, X. X itu adalah kejadian yang kita harapkan, yaitu mendapatkan sisi gambar. Sisi gambar diharapkan di sini didapat 2 kali. P adalah peluang sukses, yang diharapkan adalah peluang munculnya gambar. Karena uang logam ada dua sisi, gambar dan angka, maka dalam satu kali pelemparan, peluang munculnya gambar adalah 1/2. Sedangkan Q adalah peluang munculnya sisi bukan gambar, yaitu sisi angka. Maka Q nilainya bisa kita dapat dari 1 dikurangi setengah atau setengah. Dari situ kita masukkan ke rumus distribusi binomial. Px sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 6 dari P, P-nya setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 4. Berapa hasilnya? Silahkan kalian hitung sendiri. Nah, setelah kalian menghitung, maka kalian langsung mendapatkan penyelesaian dari peluang mendapatkan dua sisi gambar. Soal 2. Di sini soalnya adalah Pak Arman merencanakan mempunyai 2 anak. Tentukan peluang Pak Arman memiliki anak laki-laki kurang dari 2. Dari soal kita dapatkan yang pertama, N. N artinya banyaknya kejadian banyaknya percobaan yang akan dilakukan, artinya di sini didapat dari mempunyai 2 anak. Ya, ingin mempunyai 2 anak. Berarti N-nya sama dengan 2. Sedangkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, itu adalah kejadian sukses yang diharapkan. Didapat dari mana? Didapat dari Pak Arman memiliki anak laki-laki kurang dari 2. Jadi kalau kurang dari 2, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X sama dengan 0, berarti Pak Arman tidak mempunyai anak laki-laki. Atau PX sama dengan 1, artinya Pak Arman mempunyai 1 anak laki-laki. Jadi kemungkinannya ada 2, bisa PX sama dengan 0 atau PX sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapatkan juga P atau kejadian yang diharapkan, atau di sini kejadian sukses, berarti adalah peluang mempunyai anak laki-laki. Ya, peluang mempunyai anak adalah setengah, karena yang namanya anak itu kalau tidak laki-laki, jenis kelaminnya perempuan. Q, peluang tidak sukses berarti sama saja peluang mempunyai anak bukan laki-laki, atau peluang mempunyai anak perempuan. Nilainya didapat dari 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus distribusi binomial. Kita hitung sendiri-sendiri untuk PX sama dengan 0 dan PX sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, jadi peluang Pak Arman memiliki anak laki-laki kurang dari 2 itu sama saja peluang
tidak mempunyai anak laki-laki atau peluang mempunyai satu anak laki-laki. Nah, itu artinya sama saja PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Nah, kalau kalian sudah hitung hasilnya, PX sama dengan 0 hasilnya A, dan PX sama dengan 1 hasilnya B, maka tinggal kalian tambahkan saja nilainya. Itulah peluang yang diharapkan. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, di sini yang ditanyakan adalah peluang Messi mencetak gol dalam tendangan penalti adalah 0,8. Dari 4 tendangan penalti, tentukan peluang Messi mencetak lebih dari 2 gol. Nah, kita tentukan dulu yang pertama N-nya. N-nya di sini adalah banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian, yaitu melakukan 4 tendangan penalti. Jadi N-nya sama dengan 4. Kemudian di sini yang diharapkan adalah peluang Messi mencetak lebih dari 2 gol. Lebih dari 2 karena akan melakukan tendangan 4 kali, maka kemungkinannya kalau tidak 3 berarti 4. Jadi dari 4 kali menendang, kalau diharapkan golnya lebih dari 2, berarti kalau tidak X-nya sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 4. Berarti P-nya adalah peluang mencetak gol. Di situ sudah tertulis 0,8. Untuk Q atau peluang tidak suksesnya berarti peluang tidak mencetak gol. Didapat 0,2. 0,2 dari mana? Ya, 0,2 didapat dari 1 dikurangi 0,8. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai N, E, P, dan Q-nya, maka tinggal kita masukkan ke rumus distribusi binomial. Ya, kalian sudah hafal rumusnya, jadi kalau sudah kalian hitung, nanti kalian tinggal masukkan ke peluang Messi mencetak lebih dari 2 gol, berarti peluang Messi mencetak 3 gol, atau berarti ditambah peluang Messi mencetak 4 gol. Ya, silahkan kalian hitung sendiri. Ya, mudah-mudahan kalian lebih paham. Dan untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas 3. Nah, setelah melihat video ini, mudah-mudahan nilai kalian yang didapatkan di tugas 3 akan lebih baik. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.